juga APP. Ya, APP kan masa prapaskah, masa pertobatan. Kemarin waktu abu-abu masih ingat apa aja yang harus dilakukan? 3 hal selama APP. Ya, tentang puasa itu bentuknya. Tapi yang dilakukan adalah doa, beramal dan Amal. bertobat. Bukan ya? Nah, Satu lagi apa ya? Nomor 3 apa ya? ayo Berdoa. doa, amal dan puasa. Oh iya. Puasa dan pantang, ya. Jadi itu adalah bentuk pertobatan kita. Nah, pertobatan yang kita mau bangun khusus di APP tahun ini benar-benar kan biasa cuma direnungi aja gitu. Oh iya, iya. Ini sekarang KAJ minta kita bergerak karena memang Ardas KAJ tahun ini ya ini yang udah besar ini lingkungan saya nggak punya ini pas pertemuan Dari Pak Pras. dari Pak Pras. Wah, luar biasa dia bawa ini. Oke, jadi memang gongnya tuh ini gitu ya, sesuai dengan Ardas KAJ. Makanya kalau kita cuma bilang kepedulian lebihnya di mana? Ya nggak cuma bicara doang, tapi ada aksi nyatanya, aksi nyata yang sejalan dengan kalau kita renungkan di bacaan hari ini. Gitu ya, ini kisah yang udah sering dengar ya. Kayaknya di kisah Minggu Romo sering bacakan ya, ada ya, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ya. Nah, seruan Bartimeus ini tuh sangat menunjukkan keyakinan atau iman yang mendalam. Karena di sini dia manggilnya apa? Yesus itu adalah kalau kita bilang sekarang nih tokoh yang viral pada zamannya. Gitu ya. Kalau sekarang ada orang viral mungkin loh masuk Instagram, masuk TikTok gitu ya. Kayak yang nanti saya share. Nah, Yesus kala itu pun juga viral. Bahkan seorang yang buta pun bisa tahu ada Yesus. Dan dia dengan mantap berseru apa? Yesus tahu dari mana? Tahu dari mana? Kudus belum. Roh Kudus dicurahkan setelah Yesus naik ke surga. Karena bangsa Yahudi saat itu menganut konsep menunggu Mesias datang. Dan Mesias itu datang diyakini sebagai keturunan. Jadi ketika orang ini mendengar, Bartimeus cuma mendengar loh, dia nggak bisa lihat loh. Dia mendengar, iya nabi ini viral loh, bisa bangkitin orang mati, bisa apalagi ngusir setan, bisa nyembuhin yang sakit kusta segala macam. Dia pasti loh, ini berarti Mesias ini, dia pasti. Jadi Bartimeus yang disembuhkan, masalah kita sudah selesai. Biasanya apa? Lupa. Keliling lagi kota santanya. Wah. Ya, manusiawi. Tapi lihat di paragraf terakhir Yesus bilang apa ke Bartimeus? Ayo. Contekannya belum. Ya, di mana kalau menyelamatkan engkau? Tapi pertama dia bilang Pergilah. artinya dia mau Bartimeus, Yesus mau Bartimeus. Ya sudah, kamu pergi saja, kamu punya hidup kamu. Bangun hidup kamu sudah bisa melihat, kamu bisa bekerja, mungkin ya, lebih baik, penghasilan dan seterusnya. Tapi tolong oleh Tuhan, dirahmati dengan rezeki yang berlimpah. Selain bersyukur, mengucap syukur terus kepada Tuhan. Mengikuti Yesus, artinya mau mengikuti jalan. Satu aja saya minta satu macam. Dibully. Ya. Kok kamu punya Tuhan pakai kolor? Kok salibnya ada 2, yang satu ada Yesus, yang satu nggak ada. Kota Solo untuk membantu pengendara yang mengalami kesulitan. Bantuan yang diberikan Ayo Tetulung macam-macam, mulai dari tambal ban bocor, membantu mendorong kendaraan yang kehabisan bensin, atau menangani mesin motor yang ngadat. Dalam kasus tertentu, dia juga memberikan bensin gratis. Penghasilannya sebagai terapis pijat selalu dia sisihkan untuk menjalankan aksinya di jalan raya. Kadang dia membantu mengganti 1 hingga 2 ban dalam sehari, atau menghabiskan 3 hingga 4 botol bensin per hari untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan di perjalanan. Pernah suatu hari ketika Ayo Tetulung tidak
tidak mempunyai uang karena tidak ada panggilan pijat, istrinya pun berinisiatif menjual ayam peliharaan mereka. Ayo Tetulung beranggapan bahwa membantu orang tidak perlu menunjukkan wajah. Inilah alasan dibalik aksinya mengenakan pakaian superhero. Tindakannya itu didorong oleh pengalaman pribadi yang pernah ia alami ketika mengalami musibah di jalan. Saat itu motornya kehabisan bensin sehingga Ayo Tetulung harus mendorongnya hingga menemukan pompa bensin terdekat. Namun saat itu ketika dia mengalami musibah, tidak ada seorang pengendara pun yang mau membantu. Bahkan sekedar bertanya juga tidak. Karena itulah dia tidak ingin pengalaman pahit yang pernah dialami juga dialami orang lain. Ayo Tetulung tidak hanya bicara tentang pentingnya tolong menolong, tetapi juga membuktikannya dengan tindakan nyata. Dia menunjukkan bahwa tidak perlu ada kekuatan super atau status sosial yang tinggi untuk menjadi seorang pahlawan. Mereka yang mampu memberi tanpa mengharapkan imbalan adalah orang-orang yang memiliki prinsip kuat tentang kebaikan. Nah, setelah direbus dengan petunjuk dari ibu tadi, ternyata mujarab ya, mujarab ini bisa menyembuhkan sampai hasil pemeriksaan lab SGPT dan SGOT-nya itu turun gitu, bagus banget sih. Saya nggak tahu kalau misalnya ini udah kejadian sekitar belasan atau puluhan tahun lalu ya Bu ya, harusnya ada yang melakukan penelitian untuk bisa jadi obat yang pakai banget ya kayak gitu kan. Oke. Dan disitulah doa ibu ini merasa bahwa doa dari keluarga sangat, doa dari bapak ibu terutama karena anaknya masih SD dikabulkan oleh Tuhan sehingga akhirnya bisa menjalankan hidup dengan baik sampai saat ini, bahkan umurnya sudah 86 tapi hasil pemeriksaan dokter dianggap masa otot dan segala macam umurnya masih 68. Top banget. Udah langsung lihat gue. Nggak boleh kalah loh ya olahraga. Baik. Terus yang kedua, Ya. inisiatif apa sih yang mau kita usulkan ya untuk tindakan aksi nyata kita? Dua hal kali ya. Di sini itu kan ada lansia sebenarnya yang hidup sendiri, ya ada pembantunya sih sebenarnya. Mengalami mungkin gangguan untuk mendengarkan dan macam, tapi dia itu kalau saya lihat cukup senang kalau ada teman dan bisa cerita gitu ya. Saya udah mengalami beberapa kali ketemu dan alangkah baiknya jika beberapa dari kita secara bergilir mungkin datang ke rumahnya. Gitu. Mungkin sebulan sekali, kalau ada yang lebih mau ya bisa 2 kali sebulan, kita pasti senang banget. Karena saya lihat juga kadang-kadang pembantunya itu malah main keluar ya, istilahnya karena mungkin bosan juga ya, bosan di dalam kan, dan mesti sabar menunggu orang tua yang pagi. Dan satu lagi kalau nggak salah ada orang tua, tapi saya nggak tahu waktu itu Mas Abid pernah cerita siapa, tapi ternyata katanya Bu Eno mungkin orang itu udah pindah lingkungan ya, jauh. Tapi mungkin ada bantuan juga secara ekonomi kali ya, jadi nggak cuma misalnya nengok kemana kan gitu. Itu ada misalkan bersih-bersih rumah, kita ini gitu. Nah ternyata nggak klubnya itu Pak, jadi kita iya, jadi Kang sehari aja nggak segitu. ya itu yang nggak akhirnya orang ini butuh, tapi ketika kita coba bantu kan kalau misalkan cuma 100.000 gitu untuk bersih itu dia mintanya pokoknya lebih lah dari itu, dan akhirnya kita nggak jadi itu, kita nggak bikin video lebih lanjut karena tadinya mau itu sih Pak, mengangkat itu sebagai Waktu itu masang apa, motong pohon apa gitu kalau nggak salah. ya pokoknya mintanya agak-agak extraordinary lah. Oke, baik, ini contoh yang baik ya. Jadi bisa menjadi nanti dikembangkan sampai pertemuan keempat udah tahu. 1, 2, ya itu lagi sih Pak. Biasa. Inti lah pokoknya. Sama ketuanya yang itu Pak. Nah, ini pokoknya nih. Ini Pak, yang ketuanya. Baju putih. Dia tuh penggerak Pak. Nah bukan, cuma saya mau bilang sama teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bahwa yang kali ini sebenarnya kita sudah lakukan Pak. Jadi setiap APP itu kita selalu ada tindakan nyata sih Pak di kita. Jadi cuman masih karitatif kemarin-kemarin Pak, ke wilayah di sekitar kita. Ya. Jadi non lingkungan, karena memang lingkungan sudah terbantu kan. Jadi ke bawah tuh biasanya kan di bawah sini soalnya ada daerah yang kurang.
Nah, terus untuk yang tahun ini mungkin teman-teman kita akan lakukan sesuatu tapi lebih terperinci sih, gitu. Intinya tahun ini tuh lebih terperinci, waktunya kapan, dia siapa yang akan kita tuju. Kalau biasanya kan kita udah langsung sebenarnya otomatis sih tentuin tapi nggak dievaluasi, lebih dipikirkan lebih dalam. Nah, yang untuk tahun ini Kak AJ kayaknya mau minta lebih terinci lah, lebih terstruktur untuk kita bikin analisa sosialnya gitu. Karena tujuan akhirnya itu nanti komen-komen yang masuk ke ansos paroki kan kumpulin lagi. Kak AJ akan evaluasi dari gereja yang ada di bawah Kak AJ, bagian area Jakarta ini masalahnya apa sih? Itu kan terangkum di situ. Jadi kalau jalanin ansos di lingkungan yang nggak benar, infonya nyampe nggak? Karena kemarin tuh ada cerita yang pas angkatan saya ikut wilayah yang lain yang nggak 12 soalnya. Itu ada di salah satu lingkungan itu lansianya meninggal karena tidak terurus sama sekali. Jadi dia tidak punya kerabat sama sekali, sehingga sampai sorry ininya ya, mereka tidak pernah mandi dan dia tergigit tikus. Dia tumpuh, jadi tidak tersangka. Jadi ya kita harapkan itu tidak terjadi di wilayah kita dan terutama di lingkungan kita. Itu sih tujuannya kenapa dia lakukan ansos. Mungkin jadi semua tersapa. Itu. Ini Pak, silakan. Ya, sudah.